Apa kabar? Oke, kalau teman-teman sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak kita untuk buka bersama dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13, ayat 6 sampai 9 ya, teman-teman. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah? Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, bagaimana? Tebanglah ia. Sudah? Sekarang coba, saudara balik ke ayat yang ke-6. Pada waktu Yesus berbicara tentang hal ini, saudara harus melihat dari perspektif ini. Dia sedang berupaya memperkenalkan Tuhan dari proyeksi seorang pengusaha. Kita semua kenal Tuhan sebagai Bapa yang baik. Betul? Bapa yang baik, pelindung, sumber dari segala sesuatu. Dia pertolongan buat kita, dia damai sejahtera buat kita dan seterusnya. Tapi kalau saudara membaca ayat 6 sampai dengan ayat 9 yang baru saja kita baca. Sebenarnya Tuhan lagi memperkenalkan dirinya dalam satu sosok seorang pengusaha. Nah sebagai seorang pengusaha ini yang Alkitab bilang. Dia punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Lalu apa yang kemudian terjadi untuk seorang pengusaha ini? Alkitab bilang dia datang untuk satu kepentingan saja. Mencari buah. Sudah? Lalu Alkitab bilang ini. Ternyata dia tidak menemukannya. Ini yang saudara harus perhatikan dari kata mencari di situ. Karena ini salah satu kata inti yang kita semua harus paham. Kata mencari di situ bahasa Yunani menggunakan kata seteo. Seteo itu ada 2 pengertian teman-teman. Indonesia bahasa mencari, tapi dalam pengertian bahasa aslinya bukan mencari. Yang pertama adalah menyelidiki. Kenapa dia harus datang ke kebun anggur untuk menyelidiki pohon aranya berbunga atau enggak? Karena dia investor. Semua investor ketika mereka melakukan tindakan berinvestasi, harusnya ada pada sisi-sisi atau momen-momen menyelidiki kan? Ini berhasil atau tidak? Memberikan hasil yang diharapkan atau tidak? Itu kata mencari, menyelidiki. Tapi kata mencari punya pengertian yang kedua atau seteo punya pengertian yang kedua adalah begini. Menuntut. Jadi Alkitab lagi beritahukan kepada kita. Persoalan berbuah. Tuhan itu akan menyelidikinya dalam kehidupan saudara dan saya. Kamu berbuah atau tidak? Tapi hal yang kedua yang saudara harus menggarisbawahinya adalah begini. Berbuah dalam hidupnya kita bukan pilihan. Itu tuntutan. You like it or not, harus berbuah. Harus memenuhi tuntutan. Kalau tuntutan tidak dipenuhi, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Betul? Makanya tadi saya bilang, banyak kita melihat Tuhan sebagai sosok Bapa. Tapi tidak banyak orang melihat Tuhan sebagai sosok seorang pengusaha. Yang ternyata punya beragam tuntutan untuk hidupnya kita. Salah satunya adalah begini, berbuah. Makanya coba bilang pada teman di samping, berbuah bukan pilihan. Berbuah itu tuntutan. Coba.
Amin. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan kata buah. Ini tuntutan. Saudara dan saya menyukainya atau tidak, ini harus muncul dalam kita punya hidup. Buah bahasa Yunani menggunakan kata karpon atau kata karpos. Karpon atau karpos atau berbuah, pengertian yang paling pertama adalah begini. Berbuah tepat waktu. Jadi rupa-rupanya Alkitab lagi bilang, waktu Tuhan melakukan tindakan berinvestasi dalam hidupnya kita, yang Tuhan mau, yang dia selidiki, yang dia tuntut dari dalam kehidupan kita adalah kamu harus berbuah tepat waktu. Makanya kalau saudara pelajari Alkitab Perjanjian Baru, kalau saya nggak salah mungkin di kitab Ibrani, saudara akan menemukan statement begini. Ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu sudah mengajar. Pernah ingat ayat itu? Tetapi sampai hari ini kamu masih juga harus diajar mengenai asas-asas pokok penyataan Allah. Dengan kata lain penulis lagi bilang begini. Ditinjau dari sudut waktu harusnya kamu udah ngajar. Tapi sampai hari ini masih juga harus diajar mengenai hakikat-hakikat dasar kekristenan. Kayak contoh mengasihi, masa masih harus diajar. Mengampuni, masa masih harus diajar. Ketaatan, masa masih harus diajar. Memberi, masa harus diajar. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa banyak firman yang Tuhan investasikan kepada kita? Coba cek. Dengan penambahan investment dari firman Allah dalam hidupnya kita. Hari ini, coba cek ulang. Saudara sudah menempati posisi sebagai orang yang ngajar atau masih harus diajar tentang hal-hal dasar? Saudara sudah sedang ditemukan masih bermain dalam permainan kekadak-kadakan, atau saudara dan saya sedang beranjak ke arah menjadi dewasa dan kualitas kehidupan kita semakin teruji dibanding dengan hari kemarin. So, kalau sampai kita melihat Tuhan sebagai sosok pengusaha, lalu yang dia tuntut adalah kehidupan berbuah, berarti yang Tuhan tuntut dari dalam kehidupan saudara dan saya adalah begini, beranjaklah dewasa tepat waktu. Jangan lama-lama bermain pada permainan kekadak-kadakan. Kita perlu menguji ulang bagaimana kita sedang hidup hari ini. Masih terbiasa mempertontonkan kekadak-kadakan. Atau kita adalah orang yang sedang terfokus untuk mempertontonkan kedewasaan di dalam kita. Daripada kita tahu kita sedang menghasilkan buah sesuai dengan Tuhan punya tuntutan dalam kehidupan kita. Uji aja, tanya kepada orang-orang terdekat. Karena mereka adalah orang-orang paling jujur yang bisa memberitahukan kepada kita. Kita masih sangat kekanak-kanakan dalam kelakuan. Atau kita telah beranjak menjadi orang yang tambah lama, tambah dewasa. Dalam pertimbangan, dalam pilihan, dalam keputusan, dalam tindakan yang kita kerjakan dalam tiap-tiap hari. Amin. Pengertian yang pertama tentang berbuah. Pengertian yang kedua tentang berbuah, karpon atau karpos adalah begini. Hasilkan keteladanan. Begini Pak, Ibu. Jelas kita paham. Nanti kita akan lihat bagaimana cara Tuhan berinvestasi. Tapi sejak Tuhan turun ke bumi dengan menggunakan tubuh kemanusiaan, investasi hebat telah Dia lakukan kepada kita. Sampai pada akhirnya kita kenal dengan Yesus, kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan oleh Dia. Investasi jauh lebih gede Dia berikan kepada saudara dan saya. Target Tuhan adalah saudara dan saya harus berbuah. Tinggalkan kekadak-kadakan, beranjak menjadi dewasa. Tapi target yang kedua, pengertian yang kedua adalah coba uji ulang. Sampai hari ini, waktu saudara berinteraksi dengan siapapun dalam saudara saya punya kehidupan, teruji sebagai teladan enggak? Kalau kita udah lama ikut Yesus, dengar firman sudah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, ribuan kali. Tapi cara hidup kita belum menjadi keteladanan sumber inspirasi bagi orang lain. Saudara, saya belum memenuhi tuntutan loh. Kalau tuntutan tidak dipenuhi, saya garis bawahi, ada konsekuensi. Coba, sekarang apakah berbuah, karbon atau karpos? Pengertian yang ketiga adalah begini. Sebuah kehidupan yang bermanfaat, sudah berguna atau memberikan keuntungan bagi orang lain.
Dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berbuah? Saya ulang, satu, kita tinggalkan kekanak-kanakan, mainnya jadi dewasa aja. Dua, fokus kita adalah menghasilkan keteladanan dalam kehidupannya kita. Tapi yang ketiga, coba cek ulang. Bagi orang lain, bagi kerajaan Allah, saudara dan saya punya kehidupan berguna gak? Bagi orang lain, bagi kerajaan Allah, kehadiran kita memberikan manfaat gak? Bagi orang lain, bagi kerajaan Allah, kehadiran kita memberikan kepada mereka keuntungan gak? Kalau sampai saudara dan saya cuma hidup untuk target begini, cari untung dari orang lain, keruk keuntungan dari orang lain. Jelas saudara dan saya bukan orang yang berbuah. Dan siapapun yang tidak berbuah, jelas harus berhadapan dengan konsekuensi Pak, Ibu. Sebab di ayat 6 Alkitab bilang ini pengusaha, coba lihat. Dia datang cari buah, lalu dia tarik kesimpulan. Dia nggak dapat buahnya. Sekarang lihat ayat 7. Di ayat 7 dia berkata kepada pengelola atau pengurus kebun anggur. Sudah 3 tahun saya datang cari buah pada pohon ara ini. Saya tidak menemukannya. Saudara harus ingat, pohon ara punya jatah berbuah. Memang permainannya antara 3 sampai 5 tahun. Jadi pengusaha ini tuntutannya sebenarnya nggak besar-besar banget. Sangat manusiawi, sangat masuk akal. Kalau memang dia sudah datang dan mencari buah dalam proyeksi 3 tahun. Berarti tidak wajar kalau pohon tidak berbuah. Nah kalau di ayat 7 Tuhan mainnya 3 tahun. Kasih perumpamaan 3 tahun. Sekarang coba cek. Ajukan pertanyaan untuk diri sendiri. Saudara sudah terima investasi berapa tahun? 3 tahun? 5 tahun? 10 tahun terakhir ikuti Yesus? 20 tahun terakhir ikuti Yesus? Coba cek ulang. Udah ada buah belum? Sebab kalau ditinjau dari sudut waktu, yang seharusnya kamu berbuah dan kamu tidak berbuah, yang tadi saya bilang ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah Alkitab bilang ini, tebang aja. Kamu tidak berbuah, kamu ditebang. Kamu tidak berbuah, kamu akan dianggap. Saudara dan saya akan dianggap sedang hidup dalam konteks percuma. Mari saya jelaskan kata percuma. Kata percuma Yunani menggunakan kata katargei. Katargei itu artinya adalah begini, jadi beban. Berarti Tuhan lagi bilang, semua orang yang sudah dikasih kesempatan untuk menghasilkan buah. Tapi ternyata mereka tidak menghasilkan buah tepat waktu. Tuhan bilang ini, mereka akan menjadi orang-orang yang ada pada posisi jadi beban bagi orang lain. Contoh ya, contoh. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara hidup satu rumah dengan orang yang kelakuannya sangat kekanak-kanakan 1000 tahun terakhir. Menurut saudara, saudara bersyukur dia ada atau saudara mulai melihat dia adalah beban dalam hidup? Ini bertanya Pak, Ibu. Hah? Orang kekanak-kanakan adalah beban atau orang dewasa adalah beban? Semua orang yang kekanak-kanakan dalam permainan kehidupan mereka, dalam interaksi antar individu adalah orang-orang yang pasti akan jadi beban dalam sebuah hubungan. Makanya Tuhan bilang, untuk apa dia hidup dengan percuma? Berarti Tuhan bilang, kamu gak berbuah, kamu sedang menjalani sebuah kehidupan yang percuma. Kamu tidak berbuah berarti kamu telah memposisikan diri sebagai beban bagi orang lain. Nah itu kan gak enak Pak Ibu. Kita hidup dan jadi beban bagi orang lain. Nah itu kan gak enak. Apakah kata percuma atau katargei? Kata percuma itu artinya adalah begini Pak Ibu. Gagal hidup atau sia-sia hidup. Siapapun saudara, sebesar apapun saudara punya nama. Setinggi apapun saudara punya pencapaian dalam kehidupan. Sebanyak apapun saudara punya kepemilikan. Tapi yang punya hidup bilang begini. Kalau kamu tidak berbuah, kamu gagal. Kalau kamu tidak berbuah, kamu sedang menjalani sebuah kehidupan yang sia-sia.
Berarti Alkitab bilang, kalau kamu tetap memilih untuk hidup kekanak-kanakan, kalau kamu tetap memilih untuk tidak menghasilkan keteladanan, kalau kamu tetap terfokus kepada sebuah kehidupan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak kasih keuntungan kepada orang lain, berarti Alkitab bilang ini, siapapun kamu tetap orang gagal. Halo? What's the point, Bapak Ibu? Saudara hebat di luar, tapi di rumah saudara jadi beban. What's the point? Orang mengagumi saudara di luar, tapi waktu saudara ada di rumah, saudara ternyata menjadi batu sandungan bagi anak, istri, atau suami. Karena kelakuan kita menjadi sangat kekanak-kanakan. Makanya kenapa Tuhan bilang, buat apa dia hidup dengan percuma? Ngapain dia hidup cuma jadi beban? Ngapain dia hidup kalau ternyata dia gagal mencapai kita punya target, dia menjalani sebuah kehidupan yang sia-sia. Apa konsekuensinya? Tebang aja. Apakah kata percuma? Kata percuma tuh ini Pak, Ibu. Pengertian yang lain adalah ini. Sangat tidak efisien. Kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu tidak berbuah, hidupmu gak efisien. Kalau kamu tidak berbuah, kamu sebenarnya telah kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Orang yang hidup kekanak-kanakan tidak akan bisa melepaskan pengaruh hebat kepada orang lain, Pak, Ibu. Orang yang tidak pernah menjadi teladan dalam kehidupan, tidak pernah hidup efisien, kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Orang yang memilih untuk hidup cuma keruk keuntungan dari orang lain, Tuhan yang punya hidup bilang begini, kamu hidup sangat tidak efisien, kamu telah kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Makanya ini yang Tuhan bilang, ya udah tebang aja. Bagaimana? Tema bulan ini tadi Alvin bilang berbuah kan? Apa tuh Vin? Hah? Iya, buahnya kasih, right? Berbuah, dan buah minggu ini adalah kasih, right? Nah, sekarang gini. Bagaimana mau menghasilkan buah kasih kalau ternyata kita nggak paham bahwa berbuah adalah tuntutan? Bagaimana mau menghasilkan buah dan nama buahnya adalah kasih, kalau saudara dan saya tetap memilih untuk hidup kekanak-kanakan? Bagaimana mau menghasilkan buah dan buah itu namanya kasih, kalau ternyata keteladanan bukan target kita dalam kehidupannya kita? Bagaimana saudara dan saya mau berbuah, bahkan buah yang dihasilkan adalah kasih, kalau ternyata dalam hidupnya kita bahkan tidak memberikan keuntungan kepada orang lain? Saudara tahu arti dari kata kasih? Agape. Salah satu arti dari kata agape atau kasih adalah begini. Kemampuan untuk beramal bagi orang lain. Kasih adalah sebuah potensi dan kemampuan dalam diri kita untuk kita yang beramal bagi orang lain. Apapun yang kita beri kepada orang lain, kita nggak menuntut balas. Apapun yang kita berikan kepada orang lain, orientasinya cuma satu saja, kasih keuntungan buat orang lain. Mau bicara tentang buah kasih, jangankan kasih, berbuah aja kita nggak fokus di area itu. Makanya mengapa ini yang Alkitab bilang nggak bisa? Kamu harus paham bahwa berbuah adalah tuntutan. Berbuah adalah yang tadi saya bilang, beranjaklah dewasa, hasilkan keteladanan, bergunalah bagi orang lain, kasih untung bagi orang lain. Jadilah orang yang sangat efisien hidup, tidak jadi beban bagi orang lain. Kekuatan pengaruh dalam diri kita harus dilepaskan dengan sangat kuat dalam hidupnya kita. So kalau itu bukan menjadi gaya hidupnya kita dalam keseharian, bagi Tuhan pemilik hidup, dia bilang kamu gak berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, ini yang Tuhan bilang, tebang aja. Itu kan konsekuensi berat. Mari saya jelaskan arti dari kata tebanglah, supaya saudara pulang gemetar sedikit. Ya, harus gelisah Pak Ibu. Jangan nyaman, jangan tenang-tenang. Kita harus uji bagaimana kita sedang hidup. Toh sekarang begini loh. Saudara usia berapa sih sekarang? Let's say kalau misalnya 50. Kalau Alkitab bilang ya batas umur orang around 70. Kalau di atas itu berarti ada penambahan-penambahan yang Tuhan berikan pada kita kan. Let's say hari ini kita 50. Kita punya jatah hidup tinggal 20 tahun loh.
Pukul 20 tahun hilang. Lalu dalam kurun 20 tahun ternyata kita nggak menghasilkan buah. Konsekuensi berat. Ditebang. Apakah ditebang? Yunani menggunakan kata ekopto. Ditebang atau ekopto atau juga ekopson. Artinya adalah begini. Usir dia keluar dari komunitas ilahi. Usir keluar dari komunitas ilahi. Dari mana kita tahu? Kita sedang ada dalam komunitas ilahi. Karena yang kita tahu adalah begini. Kita sedang hidup dalam firman Allah. Firman Allah ada dalam kita. Kita ada dalam firman Allah. Kita bersekutu dengan Tuhan. Komunitas yang terbangun di dalam kita adalah komunitas ilahi. Kalau kita bilang ekopson, ekopto, usir dia keluar dari komunitas ilahi, itu artinya begini. Saudara dan saya akan ada pada posisi tidak menginginkan firman lagi, tidak menginginkan Tuhan lagi, tidak mau hidup di dalam Tuhan lagi. Kita keluar, kita kalau diusir keluar dari komunitas ilahi, kita ada di luar. Tidak ada itu yang disebut dengan keberhasilan, pencapaian, penyertaan. Kalau kamu bahkan menolak komunitas ilahi karena tidak terfokus untuk menghasilkan buah. Masih ingat ada satu pribadi yang pernah diusir keluar dari komunitas ilahi? Semula dia ada bersama-sama, tapi kemudian dia keluar. Namanya Hillel, yang hari ini kita kenal dengan nama Lucifer. Bagian dari komunitas ilahi, tapi tidak memilih untuk memenuhi standar kebenaran. Dia berupaya mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi sama dengan Tuhan. Dia keluar dari komunitas ilahi, tergeser dari komunitas ilahi. Dan apa kemudian yang menjadi berita tentang hidupnya? Kegagalan sampai kepada kekekalan. Makanya dengarkan ini baik. Kehidupan tidak berbuah, itu beratnya buat kita. Kalau saudara dan saya diusir keluar dari komunitas ilahi, artinya begini, kita akan kehilangan potensi untuk menghasilkan buah. Kita akan digiring kepada kejatuhan sampai kepada kegagalan. Kita tidak akan punya potensi lagi untuk bisa bangkit dan hidup bagi Kristus. Karena memang pilihan yang kita mainkan adalah kita menolak untuk berbuah. Makanya kalau sampai saudara dan saya masih ada dalam Tuhan punya komunitas hari ini, berarti jelas Alkitab bilang kamu masih berpotensi untuk menghasilkan buah. Jadi dewasa, menghasilkan keteladanan, bermanfaat dalam hidup, memberikan keuntungan bagi orang lain. Tapi kalau kamu diusir keluar dari komunitas ilahi, selama-lamanya kamu akan hidup dalam kekanak-kanakan. Untuk seterusnya kamu akan jadi batu sandungan. Kamu tidak akan pernah mungkin memberikan kemampuan untuk menghasilkan keteladanan. Untuk seterusnya, kamu akan menjadi orang yang gampang merugikan orang lain dalam hidup. Itu yang dimaksud. Ya udah, tebang aja dia. Gak usah dimasukkan dalam hitungan. Nah itu kan berat. Apakah yang dimaksud dengan kata tebanglah, Bapak Ibu? Ini menarik. Tebanglah itu artinya begini. Potong aja, dia punya kesempatan hidup. Secara dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Alkitab mengajarkan kepada kita umur panjang, umur penuh. Tapi buah Tuhan, kondisi tidak berbuah dalam posisi dia sebagai pengusaha, kondisi tidak berbuah itu fatal. Makanya kenapa Tuhan bilang, kamu jadi batu sandungan loh buat orang. Kamu jadi beban buat orang. Kamu tidak achieve apa-apa dalam kamu punya kehidupan. Kamu kehilangan kekuatan untuk melepaskan pengaruh dalam kamu punya kehidupan. Sehingga yang punya hidup harus mengambil keputusan. Potong aja dia punya jatah hidup. Loh itu kan mengerikan Pak Ibu.
Mari saya tanya, berapa banyak saudara yang baru pada saat saudara merayakan ulang tahun, lalu berharap semoga di ulang tahun kali ini matinya cepat? Ada? Rata-rata waktu orang berulang tahun yang mereka pikirkan adalah hari esok. Rata-rata orang yang merayakan ulang tahun bersama dengan kita, wishing mereka adalah kita berumur panjang. Tapi tahukah saudara, dengan tegas Alkitab bilang, kamu tidak berbuah, Tuhan potong kamu punya jatah hidup. Jatah hidup. Kenapa dia potong? Kita punya jatah hidup. Dia yang punya hidup. Sebagai pengusaha, dia harus kalkulasi hasil dari investment. Kalau memang tidak memberikan hasil, kenapa saya harus tetap berinvestasi? Kalau memang tidak memberikan hasil, kenapa saya bertahan? Saya memberikan peluang terus-menerus kepada kamu. Enggak, kamu punya jatah hidup akan dipotong. Lah itu kan ngeri. Terakhir, apakah yang dimaksud dengan tebang aja? Tebang aja tuh artinya begini Pak, Ibu, teman-teman. Biarkan dia meratap dan berkabung seumur hidup sampai kepada kekekalan. Masih ingat fakta tentang neraka? Di sana hanya ada ratapan dan kertak gigi. Kalau Tuhan bilang ini, kamu gak berbuah, hidup percuma, tebang aja. Lalu Tuhan bilang, tebang artinya adalah biarkan dia meratap dan berkabung terus menerus sampai kepada kekekalan. Menurut Ngana, konsekuensi berat. Makanya kenapa dari awal saya bilang kepada saudara, tahukah saudara bahwa berbuah bukan pilihan, berbuah tuntutan, saudara tidak memenuhi tuntutan, beratnya di kita. Tuhan kita hormati sebagai Bapa, tapi saudara harus melihat Tuhan sebagai begini, pengusaha. Ayat 7, waktu baca ayat 7 dan memahami pengertiannya, orang salah mengerti Tuhan. Orang berkata, Tuhan jahat sekali. Tidak. Ayat 7 tidak memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan jahat. Ayat 7 sedang memberitahukan kepada kita bahwa Dia punya kedaulatan. Sebagai raja dia punya kedaulatan. Sebagai pengusaha yang melakukan tindakan investment, dia punya kedaulatan. Dia tarik hasil, dia punya investasi, dia punya hak, punya. Dia berdaulat. Dia memutuskan stop berinvestasi pada kita. Dia punya hak, iya. Dia punya kedaulatan sebagai pengusaha yang melakukan tindakan berinvestasi. Makanya dengarkan ini baik. Memahami ayat 7 seharusnya membuat saudara dan saya mulai berpikir ulang, bagaimana dengan saya? Sampai sejauh ini saya adalah orang yang terfokus untuk menghasilkan buah enggak? Atau isu berbuah atau bahkan sampai menghasilkan buah kasih adalah cuma sekedar sebuah teori yang ya udah nanti aja, kalau memang belum menghasilkan buah pasti Tuhan paham kok. Kan gak gitu mainnya. Halo? Coba. Tebang aja. Baru mari kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Di ayat 8. Jawab orang itu, pengelola. Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan cangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau tidak, tebang aja. Ayat 8 dan ayat 9 sedang memberitahukan kepada kita. Kalau toh hari ini saudara datang ke kebaktian terakhir, tidak pernah ada faktor kebetulan. Kalau hari ini saudara datang di kebaktian terakhir dan dengarkan khotbah ini, berarti yang Tuhan mau dari saudara dan saya punya kehidupan adalah hasilkan buah. Iya, konsekuensinya berat kalau kita tidak menghasilkan buah. Tapi kabar baiknya, ayat 8 dan ayat 9. There is always second chance. Kalau toh hari ini kita mendapati fakta, kita masih sangat kekanak-kanakan. Kalau toh hari ini kita mendapati fakta, bahwa kita belum menghasilkan keteladanan dalam hidup. Kalau toh hari ini kita mendapati fakta bahwa saudara dan saya tidak cukup bermanfaat bagi orang lain. Tidak berguna bagi orang lain. Tidak terfokus kasih keuntungan bagi orang lain. Atau lebih tepatnya,
kita belum menghasilkan buah. Ayat 8 dan ayat 9 Alkitab lagi bilang, there is always second chance in God. Karena pengelolanya bilang, kasih kesempatan. Kapan? Tahun ini lagi. Ngapain? Supaya dia berbuah. Waktu saya sudah habis. Boleh minta jatah 5 menit lagi ada? Sampai di mana tadi? Jatah saya sudah habis. Sudah? Di ayat 8. Pengelola bilang, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Kalau kita mau bermain literal, tahun ini tinggal berapa bulan? 2. Tinggal 2 bulan lagi. Bisa berbuah dalam 2 bulan? Kalau tahun ini. Tapi kalau Tuhan kasih second chance, artinya Tuhan memahami bahwa saudara dan saya punya jatah masih cukup panjang. Untuk 1, tinggalkan kekanak-kanakannya. 2, hasilkan keteladanan. 3, hiduplah bermanfaat, berguna, dan kasih keuntungan buat orang lain. Sebab kalau tetap tidak menggunakan second chance, tidak ada lagi ayat 10 yang menjelaskan ada kesempatan ketiga atau kesempatan keempat. Yang ada adalah kesempatan kedua. Tahun 2012, saya divonis kanker rahim stadium 4 bagian akhir. Dokter memberitahukan jatah hidup saya maksimal tinggal 3 bulan. Pada akhirnya saya harus menjalani sekian proses pengobatan. Dalam 10 hari saya harus dioperasi 2 kali. Dan dalam proses menunggu dan cek ulang hasil bla bla bla. Sekali waktu dokter masuk di dalam kamar. Dan dokter bilang begini untuk saya. Kamu zero cancer. Dari jatah hidup yang maksimal tinggal 6 bulan. Tiba-tiba dalam kurun waktu 10 hari. Cerita berubah. Kamu zero cancer. Bagi saya, pernyataan yang bilang bahwa now kamu zero cancer. Bagi saya, I got my second chance. Saya dapatkan, saya punya kesempatan kedua. Tahun ini, Bapak Ibu, teman-teman, adalah tahun ke-13. Saya masih dapat jatah hidup. Pada waktu sadar bahwa telah mendapatkan kesempatan kedua. Kalau saudara tahu bahwa saudara pernah berdiri di tepi jurang. Tinggal tunggu waktu masuk dalam jurang. Tapi tiba-tiba ada orang yang tarik saudara. Sehingga saudara tidak perlu jatuh dalam jurang. Saudara pasti akan menghargai second chance. Start from that day till this day on. Saya telah meyakini bahwa 13 tahun ini adalah kesempatan kedua. Untuk target. Kamu harus tinggalkan kekanak-kanakan. Kejar kedewasaan. Kamu harus memilih untuk menghasilkan keteladanan dalam hidup. Kamu harus membuat sebuah pilihan untuk hidup harus berguna. Hidup harus bermanfaat. Orientasi hidupnya kita harus memberikan keuntungan kepada orang lain. Karena Tuhan adalah tipikal pribadi yang memberikan kesempatan kedua. So think about this clearly, wisely. Kalau hari ini saudara mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan untuk menghasilkan buah. Saudara mau bikin apa? Mau tetap bermain anak-anak atau banting setir? Kejar dewasa. Mau tetap bermain sebagai orang yang tidak menghasilkan keteladanan atau banting setir, kejar keteladanan. Mau menjadi orang yang pokoknya keruk manfaat dan keuntungan dari orang lain atau banting setir sekalian. Kalau enggak hitam, putih sekalian.
Kalau nggak putih, hitam sekalian. Jangan main di tengah. Banting setir. Jadilah orang yang kejar posisi di mana kita bermanfaat bagi orang lain dan orientasi kita adalah kasih keuntungan bagi orang lain. Sebab begini, kalau kesempatan kedua kita tidak pakai, faktanya adalah ditebang. Amin. Sekarang coba saudara buka dengan saya Roma pasal 7 ayat yang kelima. Roma pasal 7 ayat yang kelima. Apakah semua orang berpotensi untuk menghasilkan buah? Iya. Tapi mari saya jelaskan. Roma pasal 7 ayat yang kelima. Alkitab bilang, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirancang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi apa? Bagi maut. Semua orang berpotensi menghasilkan buah, iya. Tapi dengarkan ini baik, kategorialnya ada dua. Kalau kamu tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, maka kamu pasti akan menghasilkan buah bagi maut. Makanya masih ingat Yakobus bilang begini, dosa yang terus menerus dibuahi akan selalu berakhir kepada maut. Siapa tidak mengejar potensi berbuah bagi Allah, mereka akan tetap menghasilkan buah. Tapi buah mereka akan membawa mereka kepada maut. Sudah? Nah, Alkitab bilang, apa yang bisa membuat saudara dan saya berbuah bagi maut? Ini aja ayat 5 bilang, waktu kamu tetap memilih untuk hidup di dalam daging. Waktu kamu tetap memilih untuk memuaskan hawa nafsu dosa di dalam kamu punya hidup. Pilihlah tetap hidup dalam daging. Puaskan aja seluruh hawa nafsu dosa. Kamu kehilangan potensi untuk berbuah bagi Tuhan. Sebaliknya kamu berpotensi untuk menghasilkan buah bagi maut. Kisah terakhir hidupnya kita, maut Pak Ibu. Celaka buat kita di bagian akhir. Makanya kalau bicara tentang second chance, dengarkan ini baik. Daripada sibuk menghasilkan buah bagi maut, dengan cara tetap memilih hidup dalam daging dan memuaskan hawa nafsu dosa, mari banting setir. Kejar sebuah kualitas kehidupan benar. Supaya kalau toh Tuhan menyelidiki hidupnya kita, yang dia dapati adalah sebagai seorang pengusaha, yang dia dapati dalam hidupnya kita adalah, hey, dia menghasilkan buah. Dia penuhi saya punya tuntutan. Berarti dampak dari buahnya kita akan bertahan sampai kepada kekekalan. Dan berita baiknya adalah kita tidak mungkin ditebang dalam hidup. Amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa berbuah bagi kerajaan Allah? Ayat terakhir, Matius pasal 13 ayat 23. Stop sudah main-main dengan daging. Stop bermain dengan pemuasan hawa nafsu dosa. Itu tidak akan memberikan keuntungan buat kita. Itu mencelakakan kita. Makanya Alkitab bilang, Tuhan kasih second chance. Bikin keputusan dengan benar. Tuhan kasih kesempatan kedua. Kali ini mainkan dengan betul. Supaya jangan maut menanti kita dan kita meratap di dalam kegagalan. Sekarang lihat bagaimana cara untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bagi Tuhan yang adalah pengusaha yang punya kedaulatan. Matius 13 ayat 23 bilang ini Pak Ibu. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau tidak mau berbuah bagi maut, ini yang harus kita putuskan. Berbuah bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita berbuah bagi Tuhan? Kitalah, Alkitab bilang ayat 23, tanah yang baik. Tuhan tabur dia punya benih baik bagi hidupnya kita. Tanah yang baik. Apakah benih baik yang Tuhan investkan kepada kita? Alkitab bilang di ayat 23, firman Allah. Supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah. Dua cara saja yang punya hidup ajar kita. Kalau mau berbuah bagi Tuhan, ini aja. Waktu firman disampaikan, benih ditabur dalam kamu punya kehidupan sebagai tanah yang baik. Dengarkan itu firman.
Mendengar di situ akoe artinya ada banyak pengertian. Pengertian yang paling utama menurut saya, yang jarang sekali orang bahas adalah begini. You need to listen and understand, my friend. Kamu harus dengar sungguh-sungguh untuk target memahami. Tuhan berbicara buat kita all the time. Yang harus kita buat hari ini adalah dengarkan sungguh-sungguh, target kamu harus paham. So kalau kamu tidak paham, kamu tidak mungkin taat. Kuasa dari pemahaman adalah ketaatan kepada firman Allah. Kalau tidak mau menghasilkan buah bagi maut, maka hasilkan buah bagi kerajaan Allah. Untuk bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, step yang pertama Alkitab bilang, kalau Tuhan ngajar firman, dengarkan baik-baik sampai kamu paham. Baru kemudian kalimat berikutnya adalah, apa tadi? Mengerti. Mengerti di situ bahasa Yunani bilang siniemi. Siniemi itu artinya adalah begini. Waktu kamu sudah paham, kamu memutuskan untuk menghasilkan tindakan-tindakan saleh dalam hidup. Jadi Alkitab bilang, kalau tidak mau menghasilkan buah bagi maut, kalau tidak mau begini, ditebang dalam kehidupan, kalau tidak mau berakhir dalam ratapan sampai kepada kegagalan, ini aja yang Tuhan bilang, ya sudah, dengarkan firman, pahami, belajar untuk mentaatinya, lahirkan tindakan-tindakan saleh keluar dari dalam hidupnya kita. Baru nanti secara natural, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang disebut begini, dia ternyata sudah tidak anak-anak lagi, dia beranjak jadi dewasa. Ngapain? Perilakunya saleh. Dia ternyata adalah orang yang menghasilkan buah. Kenapa? Dia menghasilkan keteladanan dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang karena memang hidupnya berubah aja. Nah pada titik itu, saudara dan saya sedang berbuah bagi Tuhan. Dari mana kita tahu kita sedang berbuah? Pada waktu orang lain bersyukur karena kita pernah hidup di dalam hidupnya mereka. Waktu istri kita, suami kita, anaknya kita, semua yang hidup berdekatan dengan kita dalam everyday living. Mereka berkata, Tuhan terima kasih, dia ada dalam saya punya kehidupan. Kenapa? Dia kasih untung untuk saya punya hidup. Dia bermanfaat untuk saya punya hidup. Dia sangat berguna untuk saya punya hidup. Coba, permainan macam apa yang saudara mau pilih untuk mainkan? Orang bersyukur karena kita ada, atau orang bergumul supaya kita mati lebih cepat? Orang bersyukur karena kita ada dalam mereka punya hidup, atau orang meratap karena ternyata kita telah menjadi beban bagi hidupnya mereka. Think about it. Saya ulang. Tuhan lagi datang hari ini sebagai seorang pengusaha. Dan apa yang kemudian dia sodorkan kepada saudara adalah, dan saya adalah, saya sudah investasi cukup banyak dalam kamu. Waktu saya sudah berikan kepada kamu. Buah mana? Kalau toh hari ini kita belum berbuah, saya ulang. Ada kesempatan kedua. Mainkan itu kesempatan dengan bijak. Start dari hari ini. Berhenti main daging-daging itu. Berhenti puaskan hawa nafsu dosa. Mulai dari hari ini, kejar firman Allah. Minta Tuhan ajar kita dari firman. Minta Tuhan bantu kita untuk memahami firman Allah. Lalu putuskan untuk ini. Hasilkan tindakan-tindakan saleh. Naturally, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang berbuah. Bukan cuma buah kasih yang kita hasilkan. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat sabar dalam kehidupan. Menguasai diri dalam kehidupan. Menjadi orang yang penuh dengan kasih dalam kehidupan. Sangat bersuka cita waktu hari senang atau hari tidak senang. Sukacita akan tetap menjadi kita punya bagian. Buah roh akan menjadi sangat natural muncul dalam kita. Berlipat ganda 160, 30 kali lipat senatural itu. Pada waktu saudara dan saya memilih untuk ini. Kesempatan kedua, mainkan dengan betul. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berharap saudara mulai melihat bahwa kita tidak bisa main-main dengan kehidupan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Saya berharap saudara mulai melihat bahwa ada masa di mana kesempatan gak datang untuk kali yang kedua lagi buat hidupnya kita. Amin. Jadi hari ini putuskanlah menjadi orang bijak. Kejar kondisi berbuah. Secara khusus minggu ini berbuahlah kasih. Supaya kemana saja mata Tuhan, kapan saja mata Tuhan memandang kita. Yang Tuhan temukan adalah gak usah ditebang, dianya berbuah.
Dia tidak mungkin akan dipotong jatah hidup, dia berbuah. Dia tidak mungkin akan diusir dari komunitas ilahi, dia berbuah. Mari bayangkan bahwa hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, target adalah satu hari ini, hasilkan buah, perilaku saleh dalam hidupnya kita. Amin. Kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa, buka mata kami untuk melihat fakta bahwa Tuhan sedang menawarkan kesempatan kedua bagi kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk hargai kesempatan kedua dalam proyeksi menghasilkan buah. Supaya pada akhirnya waktu firman disampaikan kepada kami paham firman Allah dan mulai terfokus kepada menghasilkan tindakan-tindakan saleh dalam hidup kami. Supaya pada akhirnya waktu kami ada di rumah, orang bertemu buah dalam kami. Waktu kami ada di kantor, orang bertemu buah di dalam kami. Waktu kami ada di tempat pelayanan, mengambil di dalam tempat kami mengambil studi, orang menemukan buah di dalam kami. Orang-orang yang semakin lama semakin dewasa, menghasilkan keteladanan yang sangat berguna bagi orang lain dan kerajaan Allah. Kami mau supaya sisa hidup yang sedang Tuhan percayakan kepada kami hari ini menjadi tahun-tahun yang akan berguna bagi kami untuk menghasilkan buah yang banyak. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Supaya semua orang yang berinteraksi dengan kami dalam kehidupan bersyukur kepada Tuhan karena kami ada dalam hidup mereka. Tapi di atas semuanya, waktu kami ketemu Tuhan, kiranya kami bawa buah yang bertahan sampai kepada kekekalan dan kami aman dalam Tuhan. Waktu kami memilih untuk taat kepada firman, berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.